atau seperti apa, Bu? Sekarang kalau kita lihat dari riwayat awalnya, kelihatannya kan Nick Mir percaya bahwa dia akan menang, tapi terakhir kan sudah lain lagi. Jadi sebagai seorang selebritis yang biasa bermain sandiwara dalam kata-kata, dalam perbuatan, dalam apa itu, maka dengan sendirinya dia menyesuaikan dengan apa yang dia anggap akan terjadi. Dia anggap sekarang kelihatannya lebih pesimis daripada sebelumnya. Kalau dia lebih optimis, maka mungkin dia akan serang sesuai dengan tipenya. Tapi kalau sekarang barangkali lebih tenang, dan ini yang ditampilkan sehingga kembali pada kepribadian sebelumnya untuk lebih banyak berdandan, lebih banyak tampil dengan pantas, lebih cetar, glowing, terus tapi lebih elegan gitu, Bu. jadi otomatis lebih menampilkan diri, jadi keluar dirinya sebagai kebiasaan, yaitu menampilkan dirinya. Oke. Bu, ini kan juga ada salah seorang psikolog menyebut bahwa Nikita Mirzani memiliki gangguan histrionik. Nah, kalau histrionik itu seperti apa sih, Bu? Biasanya untuk sampai Nick Mir disebut sama salah satu psikolog. Sekarang kita boleh saja mencurigai, tapi kalau kita mendiagnosa dan akhirnya disebarkan ke umum, maka baiknya kita lebih banyak tahu, lebih banyak bicara dengan orangnya, supaya segala sesuatu menjadi lebih pasti. Nah, kemarin itu juga kan, Bu, Nick Mir kan memang sebelum sidang dimulai kan dimasuk ruang tahanan yang kecil di belakang itu kan, Bu. Namun ada pihak dari orang luar yang memfoto mengatakan bahwa NM ini main handphone di dalam penjara tahanan, padahal sih bukan gitu, Bu. Nah, dipostinglah di sosmed, dan di beberapa sosmed tuh mengangkat tentang yang NM main HP di dalam tahanan gitu. Lalu di sosmed pribadinya NM dia menuliskan kembali bahwa dan berani menantang bahwa tampilkan CCTV PN Jaksel, katanya gitu, Bu. Kalau itu posisinya saya memang berada di PN Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, bukan di dalam tahanan rutan Pondok Bambu gitu. Itu pihak lawannya memang memainkan psikologisnya Nick Mir untuk biar dia jadi speak up atau gimana sih, Bu? Sekarang kan kita lihat banyak pro dan kontra Nick Mir. Ada yang betul-betul membela, ada yang membela pihak lawan, ada yang kesel ke Nick Mir. Jadi sekarang kalau mau menjatuhkan, kita kan tidak tahu persis bagaimana kita bisa tahu orang itu betul-betul melihat bahwa dia pakai handphone, main handphone di penjara atau tidak, kan kita nggak tahu. Bagaimana kita memberikan komentar itu benar atau tidak? Tapi bahwa itu mungkin terjadi, itu mungkin saja. Tapi dalam foto yang beredar tersebut emang pakaiannya tuh hitam putih, Bu, seperti sedang menunggu giliran nanti sidang gitu. Ya kalau sekarang tinggal kita artikan saja, kalau hitam putih menunggu sidang, maka dia apakah dia di penjara atau tidak, atau masih di penjara tapi sudah mau keluar. Terus ini kan, Bu, dalam kesaksian dari pihak lawannya NM juga menyebutkan bahwa RG Reza Gladys nih, Bu, suaminya sih yang menyebutkan bahwa dia juga sempat mengalami gangguan mentalnya kena karena dikata-katain atau dibully oleh pihak NM gitu, Bu. Ke psikiater lah si RG ini. Terus di skakmat sama si Nick Mir dibilangnya kalau memang kena mental atau dia sampai berobat ke psikiater, kok masih malamnya masih bisa jualan live TikTok. Jadi seseorang kalau memang sudah kontrol nih, Bu, aktivitasnya bisa kembali normal lagi atau tetap dalam pengaruh rasa trauma atau takut, seperti apa sih, Bu? Kalau orang ke psikiater bukan berarti dia tidak bisa bekerja. Bukan orang sakit jiwa saja masih bisa bekerja, walaupun tergantung pada tarafnya. Kalau tarafnya terlalu parah, memang tidak bisa bekerja. Tapi dalam hal ini kan mungkin saja dia stres, dia ke psikiater, setelah itu dia bekerja. Orang dengan yang ke psikiater kan bukan berarti
orang itu harus menganggur. Berarti tidak ada masalah ya Bu ketika dia habis kontrol ke psikiater terus malamnya langsung TikTok joget atau jualan gitu Itu dan sebagainya. memungkinkan saja. Jadi itu bukan patokan bahwa dia mencapai taraf tertentu. Itu hanya patokan jika itu benar, maka itu adalah patokan bahwa dia merasa adanya suatu stres sehingga dia berkonsultasi. Nah kalau untuk NM sendiri Bu, dia dengan sikapnya yang tenang ini sudah dipastikan perubahan drastis pada dirinya karena memang dia sedang menghadapi polemik ini atau seperti apa? Sekarang kan semuanya tergantung keadaan pada saat ini. Misalnya dia anggap dia menang, maka sikapnya akan berbeda. Pada saat yang lain dia pesimis, sifatnya akan berbeda lagi, penampilannya pun akan berbeda. Bu, tidak bisa mungkin atau ditutupi, terlihat sekali rasa kecewanya Nikmir ya Bu ya. Ya, kalau dilihat sih kemungkinan kecewa ya. Kita bayangkan memang kemungkinan kecewa, di mana sebelumnya penampilannya kan kelihatan seperti orang yang memang sudah akan menang. Tapi dari penilaian Ibu, penglihatan Ibu, mentalnya sebenarnya sudah terlatih belum sih Bu? Iya. Kalau mentalnya jelas terlatih. Sekarang karena itu semua tergantung pada apa yang dia pikirkan dan apa yang dia tujukan. Jadi dia punya rasa percaya diri yang berlebihan perihal dia sudah pernah di penjara awalnya, dan ini peristiwa kedua dia lebih rileks Bu, lebih rileks, ternyata hasilnya tidak memuaskan. Itu kan terlihat sekali Bu, tidak bisa dibohongin gitu. Itu gimana Bu? Sebetulnya kita harus tahu bahwa seseorang yang dalam proses suatu perkara itu kan banyak isu-isu, wah kalau begini kamu menang, belum pengacaranya. Jadi semua itu menentukan bagaimana perkiraan dirinya, walaupun itu bukan kepastian, tapi kan sudah ada pasti benar, nggak ada masalah, maka dia akan bertindak sebagai orang benar. Lalu tinggal bagaimana dia mau memperlihatkan diri ke masyarakat maupun ke hakim.